perjuangan teman-teman yang berusaha untuk meluangkan waktu untuk bisa bergabung demi lancarnya proses perkuliahan kita. Saya bisa tahu bahwa apa yang teman-teman lakukan pada hari ini mungkin banyak sekali aktivitas atau kesibukan yang telah dikerjakan di perkuliahan yang lain, mata kuliah yang lain, sampai sore hari ataupun menjelang maghrib tadi bukan dengan kegiatan-kegiatan. Besar harapan saya sebagai pengajar dalam mata kuliah fotografi ini bisa memberikan motivasi, yang utama sebenarnya adalah motivasi. Ilmu yang saya berikan tidak berapa, tetapi motivasi itu bisa menjadi jalan untuk memberi ruang bagi teman-teman untuk berkreativitas dalam bidang fotografi. Saya menyambut gembira dengan apresiasi yang positif bahwa apresiasi teman-teman dari Prodi Sentra Tasik untuk mengambil mata kuliah fotografi sebagai mata kuliah pilihan ini adalah pilihan yang memberikan dorongan atau motivasi untuk belajar fotografi. Karena seperti apa sih pentingnya mempelajari fotografi dari Prodi Sentra Tasik itu pasti akan berguna bagi proses seni pertunjukan yang dijalankan. Yaitu berupa membuat foto untuk publikasi maupun untuk kepentingan dokumentasi pelaksanaan pementasan pertunjukan seni yang dilakukan. Itu akan berguna memberi manfaat bagi teman-teman di Prodi Sentra Tasik mempelajari fotografi. Selain juga pada dasarnya fotografi itu menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dihindari lagi, bahwa setiap apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita kerjakan itu selalu butuh bukti kegiatan berupa foto. Bahkan sekarang tidak hanya foto, video juga menjadi sebuah kebutuhan dokumentasi yang selalu kita butuhkan. Untuk itu siapa saja sebenarnya pada dasarnya penting mempelajari fotografi. Artinya dengan alat yang kita miliki, dengan alat yang ada, ya memang standarnya adalah kamera profesional berupa DSLR atau mirrorless, tetapi juga perangkat-perangkat terbaru dari smartphone terkini sekarang itu sudah dibekali dengan fitur-fitur canggih untuk kemampuan fotografi yang sangat baik juga. Hal itu sebenarnya yang mendorong saya bisa memberikan evaluasi, karena secara pribadi saya melihat tugas-tugas yang dikerjakan ini lebih dominan sudah sangat bagus. Banyak ide-idenya, teknik-teknik fotografi yang dikerjakan lumayan bagus. Mungkin teman-teman yang lagi di outdoor bisa membantu untuk menonaktifkan suaranya biar rekaman kita bisa kualitasnya bisa baik, fokus ke suara dari pemberi materi ya. Terima kasih telah dinonaktifkan suaranya. Baik, ada materi yang ingin saya sampaikan terkait dengan evaluasi juga tugas-tugas yang telah dikerjakan akan saya tampilkan berupa file PowerPoint-nya. Baik, berikut. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Belum? Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan nih, Pak. Kelihatan nih, Pak. Baik. Iya, Pak. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana sih bisa kita menilai atau melihat hasil karya foto dari sudut pandang angle kamera. Angle kamera adalah sudut pandang pengambilan gambar. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada penilaian foto yang benar, melainkan penilaian yang baik. Artinya sebenarnya semua foto itu bagus, tergantung dengan sudut pandang kita menggunakan foto tersebut. Jadi misalnya kan kadang-kadang kita lihat ada foto yang buram, yang gelap. Nah, mungkin pada dasarnya foto tersebut bisa menjadi tidak layak digunakan ketika hanya ditampilkan seperti itu saja. Tetapi ketika dia menjadi background, kemudian ada pertunjukan di depannya menjadi latar, itu bisa saja digunakan sebagai suatu foto yang bagus. Jadi pada dasarnya
tidak ada penilaian foto yang benar, melainkan penilaian yang baik. Ya, tergantung sebenarnya penggunaannya foto tersebut seperti apa. Karena sebenarnya hasil karya atau karya seni itu merupakan suatu yang subjektif. Bisa banyak yang terjadi saat menilai suatu foto. Dalam slide ini saya coba tampilkan beberapa karya-karya dari perwakilannya. Mungkin tidak bahwa yang tidak ditampilkan fotonya menjadi tidak baik, ya artinya hanya diambil secara random, secara acak untuk sebagai ilustrasi pemberian materi yang saya sampaikan. Kemudian pada dasarnya saya memberikan tugas kemarin tentang angle kamera itu untuk bagaimana teman-teman dari Prodi Sendera Tasik itu bisa mengeksplor, menggali atau mengembangkan lebih jauh tentang angle atau sudut pandang kamera. Terutama yang menarik di sini karena teman-teman dari Sendera Tasik ini sebenarnya hanya diberikan sebagai mata kuliah penunjang ataupun bukan mata kuliah utama dari mata kuliah fotografi ini. Nah, pada dasarnya kan ada beberapa mata kuliah yang bisa dipilih, ya mungkin ada mata kuliah patung atau menggambar bentuk atau mata kuliah yang lain, tapi apresiasi yang besar karena memilih fotografi sebagai pilihan sebagai mata kuliah penunjang yang diambil pada semester ini. Nah, inilah saya berikan judul eksplorasi angle kamera pada perkuliahan fotografi mahasiswa Sendera Tasik FSD UNM. Dalam sehari-hari kita di kampus juga kan sering melaksanakan pertunjukan pementasan. Di situ sebenarnya dibutuhkan teknik publikasi dan dokumentasi yang tepat, yang baik, yang agar bisa memberikan hasil dokumentasi yang maksimal. Karena juga sebenarnya di praproduksi atau sebelum pentas juga kadang-kadang dibutuhkan ada publikasi berupa poster atau baliho tentang pertunjukan kalian. Itu juga menggunakan pendekatan fotografi. Bagaimana menentukan angle, bagaimana menentukan komposisi yang tepat untuk penyajian posternya. Sehingga publikasi yang disampaikan bisa tepat sasaran dan menyampaikan pesannya bisa betul-betul sampai kepada masyarakat atau orang yang menyaksikan baliho tersebut atau pamflet ataupun informasi tersebut. Karena itu juga bisa digunakan sebagai cetak maupun non cetak. Kalau non cetak bisa dibagikan melalui berbagai platform media sosial, bisa melalui Instagram kah, melalui Facebook kah, atau melalui kiriman WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tadi ya, alasan mengapa mahasiswa Sendera Tasik penting belajar fotografi. Nah, yang pertama karena itu ada pilihannya ya, karena masuk sebagai pilihan mata kuliah. Yang kedua, punya hobi memotret atau punya hobi dipotret. Ini sebenarnya berbeda ya, berbeda kalau orang hobi memotret, ya dia akan menjadi fotografer. Kalau dia punya hobi dipotret, dia akan menjadi model. Tetapi ada juga yang keduanya, suka difoto dan membuat thread. Tapi disitulah sebenarnya bisa merasakan bagaimana ketika dia menjadi model, bagaimana ketika dia menjadi fotografer. Kemudian ya di sini juga kenapa penting, karena menunjang kebutuhan dokumentasi dan artistik. Dan mungkin yang lainnya seperti apa? Ya ada mungkin lagi ide-ide yang lain kenapa sih mau belajar fotografi dari teman-teman di Prodi Sendera Tasik. Ya mungkin sebentar di akhir slide bisa sharing atau diskusi biar bisa menarik ya. Anggaplah ini kuliah sebelum pengantar tidur. Ada beberapa hal yang penting dilakukan sebenarnya pada memotret di luar dari komposisi pengambilan gambar. Pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ada pengambilan gambar itu dari shot size-nya, dari ukurannya, dari berapa luas frame yang kita ingin bidik, kita ingin tangkap. Namun ada beberapa hal juga yang penting dilakukan sebelum memotret, yaitu yang pertama mengetahui apa yang ingin kita ceritakan dalam foto Anda. Ya di sini apa yang ingin kita sampaikan, bahwa misalnya kita memotret di jalan ada misalnya seorang tua renta yang berprofesi sebagai pemulung. Apa yang ingin kita sampaikan? Bagaimana kita mengambil frame-nya? Seberapa luas pembingkaian yang kita ingin lakukan? Nah, di situ harus
ada penekanan pada bagian tertentu sehingga apa yang ingin kita ceritakan dalam foto bisa tersampaikan. Misalnya ya, tidak mesti sebenarnya kita ambil secara full. Misalnya hanya bagian kakinya, di bagian kakinya ya, misalnya dia berjalan di atas aspal tanpa menggunakan alas kaki dan kelihatan hanya separuh badan, kita tidak mengambil wajahnya ya, mungkin dari lengan ke bawah dan fokus ke kaki yang sedang menapak di atas jalan raya. Ya, mungkin di siang hari yang terik. Nah, di situ sudah memberikan cerita yang mendalam terkait apa yang kita sampaikan. Sudah bisa dipaham bahwa itu adalah pemulung, mungkin dengan adanya sedikit kelihatan karung yang berisi sampah-sampah plastik yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua itu, hal yang penting dilakukan sebelum memotret itu kita perlu memperhatikan elemen-elemen yang mengganggu atau mendukung. Yang mengganggu itu sekiranya kita bisa cropping atau kita bisa hindari ya. Misalnya kita memotret di jalan, ada banyak kabel-kabel listrik di jalan. Ya, kita bisa mengubah sudut pandang kita atau mengubah posisi memotret kita agar elemen-elemen yang mengganggu itu bisa kita hindari. Kemudian ada juga elemen yang mendukung misalnya seolah interaksi dengan orang lain, seolah ada hubungannya. Misalnya ada seorang pengemis yang lagi duduk di pinggir jalan, kemudian dia beristirahat di bawah pohon. Nah, ketika kita mengambil frame-nya lebih jauh atau lebih luas, di sampingnya ada mobil BMW misalnya, mobil BMW keluaran terbaru, mobil mewah, dan dia menggunakan becak. Nah, bisa kita ambil frame-nya, kita yang mendukung visual kita, jadi bisa kelihatan ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Nah, seperti itulah juga cara kita bisa menemukan unsur-unsur yang bisa mendukung visual kita. Ada kontradiksi antara ada kesenjangan juga bisa kita hadirkan dalam karya foto kita. Kemudian yang perlu juga dilakukan itu kita menggunakan bagaimana berteman dengan cahaya ya. Kita bisa memanfaatkan arah cahaya. Misalnya kalau kita melawan arah cahaya pasti gambarnya akan gelap. Nah, kalau kita mengikuti arah cahaya, kita akan mendapatkan pencahayaan yang optimal. Kalau kita melawan arah cahaya itu biasanya kita lakukan kalau sore hari pada sunset itu ada melawan cahaya, jadi orangnya menjadi siluet. Nah, kemudian ketika ingin mendapatkan cahaya ke objeknya atau modelnya, perlu kita mengikuti arah cahaya, tetapi kita tidak dapat sunsetnya. Namun kalau kita mengambil sunset juga, mendapatkan juga foto dari modelnya, itu perlu menggunakan cahaya tambahan ataupun bantuan pencahayaan, misalnya menggunakan reflektor. Kemudian juga ketika memotret subjek tunggal, ekspresi dari subjek sangat berpengaruh. Ini ekspresi juga penting penekanan pada foto. Seperti apa menunjukkan kegembiraan, menunjukkan keresahan, menunjukkan kekhawatiran. Nah, ini contohnya foto dari Agelvia Pasolo ini kira-kira menunjukkan ekspresi yang bagaimana. Mungkin dia ekspresi malu-malu atau ekspresi sadar kamera karena ada kamera di bawah yang mengambil dia. Entahlah, bisa juga kita menilainya seperti apa sih sebenarnya ekspresi yang dilakukan oleh model pada saat difoto. Kemudian ini juga ada hal-hal keunikan yang telah dilakukan pada pengerjaan tugasnya. Ini sudah ada kepekaan artistiknya untuk merespon cermin sebagai refleksi. Mungkin ada pantulan dari meja kaca, itu memang menarik juga untuk kita lakukan mirroring, ya, ada bayangan yang kita dapatkan dari model. Nah, di situ sebenarnya juga adalah bentuk kreativitas dalam menciptakan karya fotografi. Kemudian juga yang menarik di sini, kita mampu mengambil sudut pandang yang ekstrim pada latar pijakan tanah itu secara ekstrim. Ya, contoh pada fotonya Nur Savitri dengan latar Masjid 99 Kuba di Center Point of Indonesia, CPI Makassar. Kemudian juga ada yang menarik juga karya dari Rivaldi, saya lihat dia menggunakan teknik high speed. High speed ini butuh kecepatan tinggi pada kamera mirrorless ataupun kamera DSLR untuk menangkap momen membekunya air high speed. Ini contohnya ada bentuk splash water. Ketika ada objek atau benda yang dijatuhkan dalam wadah gelas tersebut, akan menimbulkan cipratan dengan
pemanfaatan teknik high speed bisa dilakukan pembekuan adegan di udara, pembekuan freezing ya, freeze berupa splash water dari gelas kopi ini. Ada juga splash water yang lain saya lihat dari karya dari Sari Wardani itu menggunakan latar langit. Ini menarik juga ya, dengan waktu pencahayaan yang langit birunya dapat dan juga objeknya atau modelnya juga dapat. Ini splash water juga high speed, bisa kita lihat airnya membeku di situ, tapi fokus utamanya memang pada wajahnya dari model. Misalnya kita menggunakan titik fokusnya difokuskan kepada tangan, pasti wajahnya juga menjadi blur. Ya, di sini karena fokusnya pada wajah, latar depannya tetap kelihatan, tetapi tetap bisa tersampaikan dengan baik pesan yang ingin disampaikan. Adanya, ya bisa saja dimaknai sebagai sebuah harapan atau keinginan atau sesuatu yang sifatnya hal kebaikan yang diinginkan dengan tangan mengadahkan seperti itu. Kemudian ini juga ada saya lihat pemotretan dari tampak udara dari saudari Nurul Magfira. Kalau saya lihat ini sepertinya menggunakan drone, menggunakan alat fotografi. Memang kita arahannya adalah setelah kita berikan materi kemarin itu, sebaiknya kita gunakan hasil dokumentasi bukan pada waktu yang lama ya, artinya setelah diberikan materi baru membuat karya foto baru. Nah, ini juga ada cara-cara atau kiat-kiat itu bisa kita gunakan memanfaatkan foreground atau latar depan. Ini akan memberikan kedalaman gambar, memberikan sentuhan nilai artistik, memberikan framing atau pembingkaian pada foto. Tetap fokus utamanya difokuskan pada modelnya, tetapi adanya latar depan itu memberikan kesan artistik atau nilai-nilai estetisnya bisa lebih meningkat dengan adanya foreground. Kemudian di sini juga kita sebenarnya menarik ketika ada penekanan point of interest. Ya, ini perlu kita menemukan kontras antara model dan latar tempatnya. Misalnya ada warna yang menonjol. Contoh pada foto yang kiri itu menggunakan baju merah. Nah, ini contoh punyanya Angga. Ada foto Angga, komposisinya sudah bagus. Jadi mungkin menarik jika modelnya menggunakan warna baju yang berbeda, mencolok, misalnya warna kuning atau merah, itu kan bisa lebih menjadi pemanis dari fotonya. Itu juga adalah salah satu kiat atau teknik untuk menemukan point of interest. Kemudian ini juga ada detail ya. Perlu saya sampaikan bahwa penulisannya high angle ya, bukan angel. Tulisannya angle itu angle. Jadi kalau angel itu artinya malaikat. Jadi kalau bentuk penulisannya high angle. Ini karya Aldi Sunanto, ini mantap sekali ya, bisa dapat ikan mas seperti ini. Mungkin bagus juga kapan-kapan bisa kita kumpul bersama, bikin bakar-bakar ikan. Ada ikan mas seperti ini. Iya Pak. Raca mangga, mantap sekali ya. Yang menjawab itu Aldi ya? Iya Pak. Ini betulan ini ya? Atau Iya Pak. dokumentasi? Iya Ya? Pak. Di kampung Pak. Ini ikan emas ya? Iya Pak. Wah, bagus. Itu empangnya orang atau bagaimana? Empang sendiri Pak. Oh, punya sendiri, Ji. Oh ya, saya keingat waktu saya masih SD ya, saya punya tetangga itu ada empang, bukan empang karena sawah sih. Ada sawah, banyak ikan masnya. Jadi saya waktu itu dengan kakak, dengan sepupu-sepupu tengah malam lagi ambil ikan di sawahnya jam 1 malam. Nah, kan pada besar-besar nih, saya ambil ada 9 ekor itu. Ternyata besoknya dipanen, dikasih lagi kita. Aduh, ternyata bilang, kita sudah ambil sendiri nih, tadi malam tidak bilang-bilang. Ya memang di kampung itu ada nilai-nilai seru-serunya juga, nilai-nilai ya rindu suasana kampung, itu keindahan alam, kesejukan ya, beda dengan di kota ini, apalagi makan yang alami-alami, makan ya, minum air kelapa langsung dari pohonnya, kemudian makan ikan langsung di situ juga. Ya, ini high angle ya, sudah benar high angle, penulisannya angle ya. Ya. Iya Pak. Ya, ikan Keliru, masnya Pak. menjadi pemanis di sini. Kemudian ini juga ada penekanan ekspresi.
Ya, ada juga spot pencahayaan, artinya memang perlu ditekankan spot yang memfokus pada wajah modelnya, sehingga bisa point of interest-nya kelihatan dengan jelas dan ekspresinya. Ekspresi juga ada yang sengaja melihat ke kamera, ada yang tidak melihat ke kamera, seolah ada interaksi dengan orang lain atau ada melihat objek apa di situ. Ini penekanan pada ekspresi dan spot pencahayaan pada wajah model. Ini saya memberikan materi sekaligus memberikan contoh langsung pada tugas yang telah dikerjakan. Ini karya dari Bella. Seperti itu, ada makan apa itu? Bukan gula-gula kaki, di gula-gula bulat, apa istilahnya? Memang pernah tren juga sih makan gula-gula itu anak-anak sekolah dulu, gula-gula kaki. Kemudian ada juga, ini menarik juga, karya dari Ahmad Abian, ini saya suka, keren juga ya. Ini ada refleksi dari bayangan dari air yang tergenang. Ini menarik ya. Nah, ada sedikit masukan sebenarnya perlu memperhatikan walking room atau ruang geraknya. Perlu lebih dominan lagi. Mungkin ini frame-nya digeser sedikit, digeser frame ke sini jadi lebih dominan ke arah. Jadi kalau kita tempatkan objeknya pas tengah-tengah, itu biasa masih bukan komposisi sepertiga bagian. Komposisi seperti the rule of third, ya, the rule of third itu komposisi sepertiga bagian. Jadi kalau seperti ini bisa modelnya ditempatkan ke kiri-kiri sedikit dan menyisakan ruang yang lebih luas ke arah depan, kemana arah pandang atau kemana ruang geraknya. Tapi ide kreatifnya untuk membuat ini pencahayaannya bagus ya. Memang ini pencahayaan alami, cuma tidak pencahayaan yang bagus adalah tidak over dan tidak under. Over itu kelebihan cahaya, under itu kekurangan cahaya. Ya, kemudian ini tipsnya yang selanjutnya, kita perlu menghindari properti yang mengganggu arah pandang model. Ini karya Nur Harmilawati, karyanya Nur. Ini sudah bagus komposisinya, cuma mungkin padinya menutupi wajah dari modelnya. Ataukah memang modelnya ingin bersembunyi di belakang padi ini. Ya, mungkin malu-malu modelnya atau seperti apa, mungkin seperti itu. Perlu sebenarnya diberikan penekanan, ini jadi foreground, sebenarnya idenya menjadi foreground, cuma menutupi matanya. Kalau yang paling penting sebenarnya itu kalau fokus pada model itu perlu memberikan fokus pada matanya, terutama mata dari model itu perlu tidak terhalangi. Ini juga ada yang menarik, membangun interaksi. Jadi perspektif mata penonton itu sama dengan mata kamera, dengan adanya interaksi kepada model. Ini karya dari Faiz, ini posisi pemotretan high angle, dan juga ada tangannya di situ ya. Dia biasanya kalau foto-foto yang romantis ini saya lihat dengan pacarnya, dia pegang tangannya seperti itu, namun ini persaudaraan antara kakak dan adik ya, atau tidak tahu apa kemanakannya ini. Kemudian ada juga yang saya lihat gaya casual ya. Secara umum sebenarnya foto-foto yang dikerjakan ini cukup menarik ya, karena ada juga yang menggunakan filter dengan menggabungkan antara filter dari mungkin dari Instagram atau dari pengolah foto bawaan dari handphonenya, itu memberikan efek yang casual, efek yang sesuai dengan tren yang sekarang ya. Ada gaya-gaya retro, gaya klasik, vintage, dan sebagainya. Ya, cuma yang untuk foto ini mungkin karena malam hari gelap, ya jadi latar belakangnya cahayanya lebih menyorot ke modelnya tanpa memberikan perspektif ruang dari latar belakang. Kemudian ini ada karya dari Estri Nur Utami. Estri Nur Utami ada bergabung pada malam hari ini? Estri Nur Utami, adakah? Halo? Ada Estri bergabung di ruang virtual kita? Enggak ada kayaknya, Pak. Ya, enggak bergabung, Ki? Enggak ada, Pak. Ya, baik, nanti kalau bergabung bisa saya konfirmasi kembali. Ini kita lanjut lagi.
Ini pengambilan gambarnya, saya yakin ini gambar profesional. Cuma ingin saya tanyakan bahwa ini sebenarnya yang buat siapa? Ya, karena ada watermarknya Sugar Blue, BLU ya. Itu mungkin ada rumah produksi atau rumah fotografi yang mengerjakan foto ini dan beliau menjadi modelnya. Ini latar tempatnya, komposisi frame-nya sangat bagus ya, pencahayaan sangat bagus dengan filternya atau pewarnaan, color tone dari fotonya juga bagus. Cuma di bagian tengah itu mungkin berlebihan, anunya ada vintage apa, ada ininya, ada uh, hitam-hitaman di pinggirnya. Vignette ya, sorry, namanya vignette. Ini vignette, ada vignette-nya yang berlebihan. Oke, selanjutnya. Nah, ini perlu kita memperhitungkan seperti apa konsep pemotretan yang kita lakukan. Ada Joyce Neptiana Mairi bergabung di sini. Ada Joyce, siapa namanya panggilannya? Ada, Pak. Ya, saya mau tanya, ini konsepnya apa sih sebenarnya? Karena mungkin di dalam ruangan ini, di depan auditorium ini tidak ada air yang turun hujan ya. Nggak ada sih memang, Pak. Itu Pak, hujan baru buru-buru kayak itu tugas, Pak. Jadi gitu. Jadinya. Ya, maksudnya kan kalau kita memotret, ya ini kan memang namanya proses belajar ya. Artinya proses kita menentukan pemotretan, memang perlu memperhitungkan juga konsep pemotretan apa yang kita lakukan. Bukan, memang tujuannya kan bagaimana mengaplikasikan angle kamera sudah tepat, sudah bagus. Bisa kita akan mengembangkannya lagi, kan akan masih bisa kita dapatkan di petualangan-petualangan selanjutnya melalui tugas-tugas yang kita akan kerjakan. Nah, untuk pemotretan ini perlu kita apa hubungan payung ya, makanya saya tanya hubungan payung dengan ruangan yang sudah berteduh itu seperti apa sebenarnya. Atau kita perlu perhatikan di belakang model itu kan ada objek yang mengganggu ya, sama tadi yang saya sampaikan bahwa di sini kita perlu memperhatikan ya elemen yang mendukung ataupun yang mengganggu. Ya, ada yang mengganggu artinya perlu kita hindari atau memindahkan objek yang mengganggu itu, ataupun kita menggunakan properti yang bisa mendukung foto kita. Ya, kalau contoh yang tadi mungkin semacam yang ada di belakang itu ada mungkin properti atau barang-barang di belakang itu mengurangi keindahan foto. Ya, oke, selanjutnya ada Petrina. Ya, Petrina memang sih juga salah satu kelebihan foto, memang bisa mencari modelnya yang bisa menarik perhatian. Yang enggak tahu lokasinya di mana ini, di Malino atau di mana, ada ke Taman Bunga. Bagus juga fotonya. Ada Petrina. Ini tugas dari Petrina. Enggak tahu siapa yang difoto, keluarganya kah atau siapa. Petrina, Pak. Jelasnya bukan Petrina. Ya? Sakit Petrina, Ada? Pak. Ya, di mana lokasinya ini fotonya? Sakit Petrina, Lokasi Pak. pemotretannya di mana ini? Sakit. Tidak ada Petrina? Sakit, Pak. Sakit Ki? Iya, Pak. Kalau ini yang difoto ini anak sandra tasik juga kah? Kakaknya, Pak. Oh, kakaknya. Sakit, Pak. Oh, kakaknya sudah bukan mahasiswa ya? Atau sudah lulus kah atau alumni? Baru-baru, Pak, lulus. Dari sandra tasik juga kah? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Oh, dari kampus lain ya mungkin. Baik, selanjutnya ya ini Bukan, Pak. bukan. Ini ada Nur Anissa. Iya, ini fotonya dari atas ke bawah berarti high angle ya. Nah, ini kalau ekspresinya model itu kayak menjiwai betul-betul, jadi bisa kita berikan pengalaman yang sama kepada penonton atau orang yang melihat fotonya. Siapa yang jadi model ini? Kasma, Pak. Oh, ini nih Kasma Bella ini.
Iya, mungkin lagi baru hujan di situ ya. Agak basah latarnya itu saya lihat ya. Bahasa pantaknya, Pak. Iya, itu maksudnya mau bilang begitu tadi. Maksudnya ya mungkin begitu. Ya, Astagfirullah. ya, ya total ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang juga penari itu di lumpur ki menari. Enggak apa-apa, ini kan air bersih. Terniat. Ya, nanti kalau anak seni itu yang penting totalitas ya, tapi jangan juga yang nekat toh. Tetap totalitas, tetapi tetap memperhitungkan keselamatan dan misalnya yang sampai merugikan modelnya. Yang membuat foto ini Nur Anissa. Ya, kalau kita biasa bikin Iya, tugas Pak. teman-teman, biasa gantian ya. Nanti tugasnya Nur Anissa, yang jadi modelnya Kasmawati Bella. Iya, Pak. Ya, kalau tidak harus ditraktir ya. Traktir makan beroncong, ada biasa beroncong kalau habis hujan itu di depan kampus. Ya, intinya di sini buat penonton dapat menyelami perasaan model melalui ekspresinya juga. Kemudian, ini melalui ekspresi juga ya. Fotonya ini karyanya Aidil Aliman Ansur. Yang foto yang laki-laki itu kayak menahan sesuatu ya, memang lagi berpegangan atau ada kursi di bawahnya itu, pura-pura kayak begitu menahan beban. Iya, Pak. Ya, ini ekstrim juga pengambilan gambarnya, artinya yang low angle dan high angle, ya, artinya yang shot pertama. Kalau ini diedit ya bisa saja di bawah itu sudah sungai atau jembatan ya, Sungai Minasa, ya bisa diganti latarnya, diedit tangannya dan Iya, Pak. orang. Saya lihat itu, Pak. Ya di bawahnya ada banyak buaya yang siap menerkam, yang menjadi pertanyaan kenapa fotografernya lebih memilih memotretnya dibanding menyelamatkan dia. Kalau misalnya latarnya betul-betul sudah di jurang ya, di jurang jembatan yang hampir jatuh. Nah, prinsip-prinsip seperti ini sebenarnya bisa diterapkan di film. Ketika pembuatan film ada menggunakan green screen. Penggunaan green screen. Artinya fotonya biasa aja. Mungkin di bawahnya itu ada kursi juga, tapi langsung diganti dengan latar. Mungkin kayak sungai atau jembatan, atau dia hanya berpegang di tali yang kecil yang mau putus, kemudian sudah hampir jatuh. Cuma yang penting adalah ekspresinya. Yang kedua yang di foto itu laki-laki atau perempuan itu yang berdiri dari bawah ke atas? Perempuan, Pak. Sari Wardani. Oh, Sari Wardani itu. Gaul juga anunya, jeansnya ada motif-motifnya. Motif-motif apa jahitannya kurang bagus ya. Ini modelnya memang begitu ya. Bukan tadi yang pakai jilbab tuh, bukan yang laki-laki ini ada kasih jilbab juga. Ya, ekspresi perjuangan dan membangun kedekatan. Jadi kalau ekspresinya dapat dan diambil dengan shot yang dekat, itu memang memberikan perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh modelnya kepada penonton. Kemudian ada juga yang saya lihat membuat konsep latar yang senada dengan penampilan serta kostum yang digunakan. Ini kan baju-baju flanel yang di foto ini anak sanitasi juga yang ngambil mata kuliah ini kah? Yang jadi modelnya nih. Teknik, Pak. Hah? Anak teknik, Pak. Oh, anak teknik. Oh, bukan ambil mata kuliah. Ini laki-laki atau perempuan itu ya? Perempuan itu, Pak. Oh, perempuan. Kira gondrong. Ya. Soalnya saya waktu kuliah seperti itu juga sih. Rambut saya seperti itu panjangnya. Nanti kawan-kawan saya share ya. Ya, kadang-kadang dikira cewek kalau rambutnya terlalu lurus. Tapi ini cewek betul ya. Ya, betul. Erika Cerin Mangalik. Selanjutnya, nah ini ada cowok juga yang kece ya. Karya dari Amani Triananda Syam. Ada Tri atau Amani ada bergabung? Ya. Ini kalau misalnya kan lagi tren yang lagi pelihara bunga ya. Ada ibu-ibu yang pelihara bunga ya.
Sempat saya bikin status itu kemarin malam, ada yang lagi kebanjiran dan suaminya menyelamatkan bunganya, bunga dan pot bunga istrinya dari genangan banjir. Ini konsep latar senada dengan penampilan kostum. Jadi juga perlu, misalnya tadi ada unsur-unsur yang hampir sama warnanya, karena sepatunya dia pakai sepatu Converse misalnya ya, kemudian warna-warna dari elemen estetis dari pot-pot bunga itu hampir sama dengan sepatunya, dipadankan dengan kacamata hitam, hampir sama dengan warna gelap dari cermin, ataupun lesnya, les dari kaca yang di samping pot itu juga bisa membangun harmonisasi dengan elemen-elemen foto yang dibuat. Kemudian ini juga ada sedikit masukan, bisa juga kita crop. Ini karya foto dari Mutia, Mufira Mutahar. Ada Mutia di sini? Berharga, Bu? Bu, iya, iya Pak. Oh, iya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Dia bisa di crop ya, di crop itu dipotong hanya bagian tertentu. Misalnya tadi yang bagian atasnya kan ini ada yang bocor-bocor sedikit, bisa kita crop sedikit. Ya, jadinya seperti ini. Nah, komposisinya sudah bagus ya, karena warna hitam itu juga ada kontras dengan warna modelnya baju merah itu bagus. Nah, ini juga ada ya karya dari Nurul Anisa. Modelnya siapa ini? Anak Sandra Tasik kah modelnya atau bukan? Iya, Pak. Siapa modelnya itu? Pupuku, Pak. Oh, saya punya. Oh, Iya. iya. Di mana lokasinya? Di Sopeng. Di mana di Sopeng? Di belakangnya BTN Lasetang. Oh iya, dekat Pertamina itu nih, belakangnya Iya. Pertamina. Iya. Ada taman-taman di samping Pertamina itu menyala kah itu? Yang ada lampu-lampunya beda kalau malam, yang dekat biasa penjual durian. Iya, Pak, menyala. Menyala ke taman apa namanya lagi? Sepi. Taman apa? Taman Sutra. Taman Sutra namanya di? Iya. Kan kalau rumahnya kakak kan depannya situ, ada BTN itu, depan Pertamina masuk. Ada saya punya kakak ipar di situ rumahnya. Oh iya, Pak. Biasa juga ada kan kuburan dekat-dekat sini tuh? Ada. Iya, ada nenek di situ dikuburkan. Kamu enggak takut pergi foto di sini? Tidak, Pak. Anu toko kan juga selfie taki juga? Bukan, Pak. Oh, saya selfie tas saya ada baju. Nanti masuk Shopee juga masuk puasa nanti insyaallah. Puasa ke Shopee nanti nanti pergi makan bebek timusuk di situ. Ya, nanti pada ngiler yang lain ngomongin makanan ya. Ini sudah waktu jam tidur sebenarnya. Kita lihat lagi masih ada. Oh, enggak ada nih. Ya. Baik, itu sekedar sharing kita ya. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi ya. Nanti kan ada absennya nanti mau diisi. Ini silakan yang mau bertanya. Yang bertanya itu nanti bagus Ki muncul nanti videonya besar yang bertanya karena secara otomatis akan ditampilkan yang bertanya. Silakan ada yang mau bertanya? Bilang bagaimana sih pengalamannya kalian mengerjakan tugasnya yang pertama? Atau bagaimanakah semakin semangat sih untuk berkarya fotografi? Nanti kita kasih lagi materi biar semangat Pak. Minggu depan lagi baru ada materinya. Jadi setiap ada tugas kita coba evaluasi ya. Kemudian kira-kira apa kekurangannya, apa yang bisa kita tingkatkan lagi, apa kendalanya. Mungkin kendalanya karena kan ada kebanyakan pakai smartphone. Ada juga yang tidak pakai smartphone, saya lihat sudah pakai kamera yang lebih profesional. Cuma kadang-kadang juga belum tentu sih sebenarnya yang pakai kamera DSLR atau mirrorless bisa lebih bagus. Belum tentu, bukan jaminan sebenarnya, tapi peluangnya lebih besar. Silakan kalau ada yang ingin makutana boleh. Malam Jumat soalnya nih, malam Jumat sudah baca Yasin belum? Iya, Pak. Iya. Atau kita baca Yasin dulu ya, baru ditutup.
kan tidak semuanya juga kan ada yang non muslim juga, ya sama-sama lah, sama semua punya hak yang sama untuk kita belajar fotografi sama-sama. Kenapa Anda bertanya ini? Apakah terlalu jelas? Silakan kalau ada yang mau tanyakan, misalnya bagaimana pengalamannya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, Andi Nur Asima, silakan. Iya Pak, bagaimana itu Pak kalau misalnya street fotografi, terus kan kalau street fotografi yang kita foto orang-orang yang di jalan, itu sebaiknya kita minta izin dulu ke orangnya atau langsung kita foto saja baru minta izin setelahnya? Karena biasa kalau minta izin duluan tidak didapat misilnya Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Andi Nur Azima. Andi Nur Azima di mana lokasinya? Di kabupaten apa? Di Makassar nih Pak. Oh, di Makassar. Kalau prinsipnya, kalau kita memotret, itu kan sifatnya street photography itu lebih ke human interest ya. Human interest. Memang sifatnya candid, sifatnya yang memang tidak minta izin. Cuma kita harus memperhatikan juga norma-norma atau hal-hal yang jangan sampai merugikan, mengeksploitasi orang yang difoto. Ya prinsipnya sebenarnya selama itu tidak misalnya kita foto orang dari bawah, dia pakai apa atau auratnya orang difoto atau hal-hal yang tidak pantas yang kita ambil, itu kan sudah dengan sengaja mengambil sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau misalnya hanya aktivitas yang tidak berpotensi untuk merugikan orang, itu sebenarnya tidak masalah sih. Kalau untuk biasanya juga yang saya kasih tugas, kalau bikin foto human interest, biasanya kan saya kasih tugas temanya pasar tradisional. Jadi sebelumnya silakan pergi memotret di pasar, bagaimana interaksi antara penjual, pembeli, ataupun interaksi antar pembeli, ataupun orang-orang yang ada di pasar itu. Begitu biasa clue-nya. Nah, caranya itu pendekatannya, beli dulu barang dagangannya itu, penjualnya. Ya, beli dulu barang 3 atau 4 ekor ayamnya dibeli, baru difoto. Ya, biar lebih enak difoto. Ya, pernah sih juga pengalaman saya dulu syuting ya di Jogja. Saya kan kuliah di Jogja, kemudian ada di alun-alun itu saya syuting sama teman-teman. Ada penjual ayam. Pokoknya marah-marah karena kami syuting di samping tempatnya dan mengganggu. Akhirnya tidak ada yang beli ayamnya. Ya, tapi pas dibeli ayam 3 ekor, baru dia tidak marah-marah nih. Nah, maaf, ngomongnya maaf bah, nun sewu mbah, ini mau pakai bahasa Jawa kan di Jogja itu kita pakai bahasa Jawa hari-hari. Jadi dibeli ayamnya baru bisa kita ekspor. Nah, cuma kalau sifatnya orang yang kaku, ya artinya kan clue-nya kalau ada orang kita foto, misalnya ya kita lakukan nih semua apa yang kita mau kerjakan, tidak usah lihat kamera, biarkan apa adanya, mengalir apa adanya kita kerjakan. Ya kayak gitu sih. Kalau yang penting tadi menurut saya kita tidak mengambil sesuatu yang tidak pantas, yang tidak merugikan orang yang kita foto, dan juga jangan mengganggu dia dengan mengambil gambar terlalu dekat. Makanya fotografer street itu dibekali dengan lensa tele, menggunakan lensa tele. Ya, kalau kita mau potret memang dekat sekali sampai kameranya ya kita ambil dekat sekali begini, ya, kita pegang kameranya sampai terlalu dekat, itu kan bisa mengganggu orang dan tidak bagus juga hasil fotonya kalau terlalu dekat. Kecuali ya misalnya kan juga ada yang nekat begitu, ada yang beca yang lagi tidur di becanya, kemudian iseng-iseng lagi ngiler begitu, difoto dekat sekali. Ya kayak gitulah yang jangan sampai merugikan orang yang kita foto, mempermalukan orang. Ya, sebenarnya prinsipnya kan begini, biarpun presiden yang kita foto ya, pada saat presiden lagi memberikan pidato di atas panggung, nah, pada saat itu kan hanya beberapa detik, dia pegang hidungnya begini. Nah, ini difoto, ditaruh di halaman pertama di Kompas. Ya, atau pas lagi tarik gini, ya, atau pas lagi apakah jelek sekali mukanya begitu ya, baru itu di capture kan. Fotografer pasti banyak fotonya berpakai jepret, nggak mungkin kan itu yang ditampilkan. Jadi kayak gitu juga tadi lah, jangan
mengambil sesuatu yang mempermalukan orang lain dengan hasil karya foto yang kita ambil. Nah, baru kita sudah foto teman yang lagi ngiler bebean di kelas, ya langsung kirim di grup, diketawai kiri kanan. Ya itu kan sering terjadi ya untuk iseng-iseng. Ya, cuma ada yang biasa baper juga. Kita maksudnya ngeprank, tapi kan dia baper. Jadi hindari seperti itu. Ada kan orang yang tidak mau ya, dikerjai, tidak suka diisengin. Sukanya ngisengin orang, tapi kalau dia tidak suka dikasih begitu. Ada yang begitu. Ya, kayak gitulah. Bagus pertanyaannya. Ya, mungkin ada lagi yang lain atau seperti apa tanggapan baliknya. Atau boleh juga sedikit ya, mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Sekarang sudah pukul berapa menit? Ya, 22.46. Ya, tadi kan jam 10 kita mulai. Mungkin saya janji cuma 1 jam saja. Seperti lagunya Charlie ST12 ya. 1 jam saja. Ayo bertanya. Atau kalau ada yang bertanya, saya kasih buku. Saya kasih buku. 1, buku fotografi. Ada bukuku ini. Serius, kalau ketemu minta nih, saya kasih buku. Silakan yang bertanya. Bagus pertanyaannya. Kasih tampil ke videonya tapi biar kelihatan tong tuh. Yang mau bertanya, ya ada yang mau bertanya terakhir, saya kasih buku. Serius, ada buku fotografi. Nanti saya fotokan bukunya. Saya Pak mau bertanya Pak. Nah, Fitra, tunggu ya. Tunggu saya sambil bukunya saya kasih tunjuk. Sebentar dulu sambil bukunya. Nanti saya kasih kalau Halo Mikes. Oke, baik. Ini bukunya ya. Ini bukunya akan saya kasih nanti yang bertanya. Silakan, apa pertanyaannya? Saya Pak, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Pak. Ya, namanya. Pertanyaan saya itu berupa bagaimana indikator foto tersebut bisa dikatakan estetik, sedangkan kadar estetik setiap orang itu berbeda-beda Pak. Ya. Terima kasih. Fitra sudah sering memotret juga ya? Sudah sering melatih untuk memotret, mengambil gambar-gambar estetik atau seperti apa? Iya Pak. Ya, ada kameranya memang ya? Atau pakai biasa HP? Kameranya teman Pak. Oh iya. Baik. Pertanyaannya seperti apa yang dikatakan foto estetis? Ya. Iya Pak. Ya. Kalau sebenarnya kan yang pertama dari komposisinya, dari komposisi yang bagus, yang menarik ya dilihat. Kalau komposisi memang semuanya sebenarnya relatif. Makanya dari awal tadi tidak ada foto yang jelek, tidak ada foto yang tergantung sudut pandang kita. Cuma kalau untuk kebanyakan orang akan menilai hal yang sama, itu sudah masuk kategori estetis. Artinya ada point of interest-nya, misalnya ada penekanan pada satu objek atau satu model. Mungkin misalnya begini, contohnya juga ya, misalnya pernah saya motret waktu Lebaran itu kan saya sempat tidak salah, tapi saya lagi dokumentasikan. Jadi ada anak-anak yang lagi nangis di jamaah perempuan. Iya Pak. Matikan dulu audio tak Fitra, sebentar kita biar ya oke. Ada anak-anak yang lagi nangis pada saat orang tuanya lagi salat. Kebetulan saya lagi mengambil dokumentasi pelaksanaan salat Idul Fitri waktu itu. Jadi dia pegang balon gas yang ada gambar balon gas. Siapa lagi itu yang di Krusty Krab yang pembuat ini, yang warna kuning. Apa namanya itu? SpongeBob. Ya, SpongeBob. Lama-lama itu yang dapat hadiah ini, yang jauh SpongeBob. Ya, jadi itu dia pegang balon gas SpongeBob. SpongeBobnya yang ekspresinya ketawa. Nah, anaknya nangis kencang sekali. Tapi posisi lagi sujud semua.
semuanya pakai baju putih. Baru itu anak itu pakai baju putih juga, cuma yang paling yang membedakan warnanya itu karena SpongeBob warna kuning dan kontras sekali, kayak menonjol sekali warnanya. Latarnya jadi putih semua. Jadi saya coba ambil gambar yang agak-agak high angle, jadi latar belakangnya itu warna putih semua dengan orang posisi sujud. Kemudian anaknya lagi nangis pegang balon gasnya dan membelakangi. Maksudnya saya ambil dari posisi dari belakang. Jadi posisinya orang sujud menghadap ke sana, saya di belakangnya orang sujud, tapi anaknya menghadap ke saya. Tapi itu kayak kontras juga antara balon gasnya, ya, ekspresi ketawanya SpongeBob dengan dia yang lagi menangis kencang terbuka mulutnya lebar-lebar. Nah, kayak gitu sebenarnya ada momen juga yang kita bisa jadikan peluang untuk membuat foto yang menarik, foto yang estetis, atau kan kayak gitu sebenarnya juga menggunakan teknik. Ada kan teknik slow speed, yang lainnya blur semua, dia fokus sendiri. Atau ada orang yang menonjol sekali tuh, misalnya dia berada di antara orang-orang, ya misalnya pekerja-pekerja bangunan misalnya tuh, baru ada satu cewek cantik masih baju merah atau pakai rok pendek lewat di situ, kan menonjol kontras gitu. Atau yang estetik misalnya kayak begitulah, ada yang permainan komposisi kita gunakan, ada latar depan, ada seolah-olah ada interaksi. Atau yang saya bilang tadi, sifat-sifat yang human interest yang tadi, ada kesenjangan yang kita tampilkan. Misalnya ada orang yang keluar dari kantoran, dari mobil mewah, satu pakai tukang becak yang dulu di pinggir jalan, ataupun ya itulah, bisa kita gabungkan, ada interaksi antar simbol-simbol yang ada sebagai bagian juga dari pembentukan elemen estetis dari hasil foto yang kita lakukan. Intinya sebenarnya bagaimana itu kita dapat lakukan itu melalui jam terbang juga. Semakin sering kita ambil, semakin banyak latihan kita ambil, itu semakin melatih kita untuk semakin peka. Artinya kepekaan estetis kita terlatih di situ. Kalau foto-foto kan nanti bisa kita sharing juga seperti apa sih hasil-hasil karya yang estetis, yang penilaian bagi kebanyakan orang pasti akan setuju mengatakan bahwa foto itu cantik. Tapi kan lebih dari teknis, lebih dari kemampuan teknis, tentu pesan utama, pesan apa yang bisa disampaikan di situ. Kan banyak juga pemenang-pemenang Nobel ya, atau karya-karya fotografi tingkat dunia, itu kan bisa kelihatan di mana kekuatannya, di mana sih bisa kita nilai. Ya, misalnya kan ada yang namanya Yusuf Ahmad ya, pernah ada di depan Monumen Mandala. Ada orang lagi simulasi pemadaman kebakaran di depan Monumen Mandala. Pada saat itu terjadi kecelakaan. Itu yang mau memadamkan api, menyiram badannya bensin. Enggak nasiram ke objek yang mau nasiram, tapi lari ke badannya, baru terlanjur apinya. Jadi dia foto itu satu badan lari penuh api. Itu padahal tentara itu yang jadi korbannya. Dia tentara, dia satu badan itu terbungkus api sambil berlari minta tolong. Enggak lama memang meninggal juga, kasihan. Jadi itu kayak langsung ditempatkan di halaman pertama di Kompas karena kekuatan itunya. Momen. Kalau sifat-sifat jurnalistik yang kita dapat itu, selain kita harus cepat mengoperasikan kamera dengan teknik pendekatan kamera apa kita mau pakai ya. Misalnya teknik kan banyak, mau slow speed, high speed, mau pakai permainan fokus, permainan komposisi. Ya itulah kepekaan fotografernya di situ akan terlatih kalau semakin sering nih melakukan praktek-praktek seperti itu. Semakin sering dia latih dirinya, semakin terampil. Ya, kayak gitu sebenarnya menarik juga, nanti akan kita kaji bagaimana sih menilai karya-karya foto yang estetis. Kita lihat contoh-contoh dan kita bisa apresiasi. Ya, baik Fitra, terima kasih atas pertanyaannya. Iya Pak. Nanti kapan ketemu misalnya saya kasih ini, serius, ini disaksikan teman-temannya, ada bukunya. Ya nanti saya kasih ya. Mungkin ya, itu juga hanya sekedar bisa menarik perhatian juga, sekaligus yang terutama kan bisa kita semangat untuk belajar fotografi. Mudah-mudahan nanti ya kesempatan lain ada lagi yang bisa kita, atau dari kalian juga mau bertukar pikiran seperti apa. Mungkin itu saja. Adakah lagi yang mau menanggapi? Kurang 5 menit, jam 11. Ada absennya tadi bisa diisi. Silakan diisi absen yang saya bagikan.
karya-karya fotonya saya pikir sangat bagus, sangat menarik. Silakan dikembangkan, dilatih terus kemampuannya. Jangan berkecil hati dengan alat yang dipunya, tetapi seringlah melihat-lihat karya-karya fotografi dari orang lain, dari karya-karya fotografer terkenal, atau bagaimana sih, banyak juga di YouTube kan, itu bagaimana memotret maksimal dengan smartphone. Ya, jadi saya sebenarnya tidak menghalangi juga teman-teman yang hanya menggunakan smartphone, tetapi esensinya adalah bagaimana menyampaikan pesan lewat karya foto yang dibuat. Ya, mungkin dalam pertemuan kedepannya kita akan membahas lagi tentang komposisi-komposisi yang lain, ya, dengan penerapan-penerapannya seperti apa. Ya, kalau untuk sementara mungkin akan kita agendakan seperti ini. Mudah-mudahan kalau enggak kita pertemuan secara virtual, kita bisa lakukan secara luring, secara langsung di kampus. Jadi yang ada saja, atau kita mungkin biasa ketemu di mana, CPI kah, atau di mana bisa kita cerita tentang fotografi, atau kita coba mengambil apa, ada momen kah yang bisa kita latih kemampuan untuk memotret. Baik, mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, silakan diisi absennya. Alhamdulillah pada malam hari ini sampai 68 orang yang bergabung, ya. Terima kasih. Hasil rekaman ini akan saya share ya ke YouTube juga untuk jadi bahan pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Ya, Anda ada Mito? Ya, sekarang juga ya sesudah janji saya 1 jam saja. Ya, ini kurang 4 menit pukul 23. Ya. Nah, selepas ini intinya kan sebenarnya saya hanya memotivasi kalian, yang menentukan kalian bisa berhasil di mata kuliah ini adalah diri kalian sendiri. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk sharing kepada saya kah atau kepada teman-teman lain, bisa dikirim melalui grup seperti apa ide-idenya, ataupun ada karya foto yang ingin ditanggapi bersama, bisa dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Tadi Muhammad Fitr namanya, nanti saya lupa, nanti saya tulis memang namanya. Iya Pak, Muhammad Fitr Pak. Saya nulis, siapa tahu saya lupa ya, saya tulis dulu di grup, nanti lupanya. Nah, pasti yang lain ingat semua toh. Ada Muhammad Fitra. Ya, baik. Demikian pada pertemuan malam hari ini. Doa kami untuk kalian semua, untuk kita semua, semoga kita senantiasa sehat selalu bersama keluarga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Nah, sama-sama. Ya, selamat istirahat ya. Iya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya Pak, makasih. Ya. Ya, kalau yang sudah bisa live me untuk istirahat ya. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ada ya. Sehat-sehat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selamat istirahat semuanya. Ya, akan akhiri dalam beberapa detik lagi.